Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir nggak? Ada yang nggak datang hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Hadir semua. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau memimpin berdoanya? Atau mau ditunjuk aja? Coba cowok yang memimpin doanya. Boleh? Anjas, pimpin doanya ya. Sebelum kita memulai belajar kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami dan di surga, benar yang mengucapkan kepada Bapa, di mana pada siang hari ini kami sangat kasih kepada Ya Bapa, kami akan memulai belajar kami, kami berkati, kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan ini, di nama Tuhan Yesus Kristus, kita doa dan bersyukur kepada Amin. Amin. Nah, langsung saja Ibu mulai. Hari ini materi pelajaran kita itu yaitu teks prosedur. Ada yang udah tahu apa itu teks prosedur? Ibu jelaskan, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, di sini teks prosedur yang mau Ibu jelaskan itu nanti tentang sebuah tari. Menurut kalian, sebuah tari itu memiliki teks prosedur tidak? Karena kayak yang Ibu jelaskan tadi kan teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan suatu kegiatan. Nah, kalau tari itu kita membutuhkan langkah-langkahnya atau tidak? Untuk kita melakukan, misalnya kita mau tampil di hadapan khalayak ramai, mau menampilkan tari-tarian. Di situ dibutuhkan kan teks prosedur itu langkah-langkahnya. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa. Salah satunya itu tari tradisional atau tari daerah. Ada yang tahu apa itu tari daerah? Ada yang tahu apa itu tari daerah? Acara orang meninggal, apalagi yang kalian ketahui misalnya. Kalau untuk penyambutan untuk misalnya wali kota, gubernur, presiden, itu biasanya boleh nggak sih ditampilkan tari-tarian itu? Boleh. Nah, ciri-ciri teks prosedur, ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks prosedur? Coba dicari dulu sebentar, apa itu ciri-ciri teks prosedur. Ada yang udah dapat apa itu ciri-ciri teks prosedur? Bisa disebutkan? Coba. Ciri-ciri dari pantun, setiap bait terdiri dari 4 baris. Teks prosedur. Teks prosedur. Bu. Boleh baca. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan acara. Yang ketujuh terdapat isi kegiatan dilakukan secara urut. Nah, benar. Nah, dari ciri-ciri teks prosedur ini, tadi kan Ibu bilang Ibu mau mengambil contoh dari tari-tarian. Nah, di sini bisa kita lihat ciri-ciri teks prosedurnya.
Lalu Ibu akan mengambil satu contoh tari-tarian daerah dari Sumatera Utara, yaitu tari tortor. Ada yang udah pernah menyaksikan tari tortor? Sudah, Bu. Ada yang pernah ikut menampilkan tari tortor? Nah, apa aja bahan-bahan yang dibutuhkannya? Ada ulos, musik, sortali, terus yang dipakai untuk cowok. Kalau cewek kan sortali. Coba, nggak tudung saji ya, tudung saji untuk nutup nasi, lauk. Coba dicari apa itu? Sengaja nggak Ibu buat di sini? Kalau cewek kan dipakai sortali, kalau cowok ya. Apa tadi? Sortopi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian menari tortor. Jadi tari tortor ini tarian yang berasal dari suku Batak Toba, tepatnya di Sumatera Utara. Tarian ini biasanya dilakukan dalam berbagai upacara seperti pernikahan, pesta adat, atau acara-acara tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat langkah-langkah menari tortor. Ada yang bisa membacakan satu orang ke depan? Langkah-langkah menari tortor. Coba Kak dibacakan ke depan. Langkah-langkah menari tortor yang pertama itu persiapan diri, kenakan pakaian adat bangsa yang sesuai. Yang kedua itu posisi awal atau berdiri tegak dengan kaki sedikit terbuka. Yang ketiga itu gerakan tangan adalah angkat tangan kanan ke atas dan kiri ke bawah. Yang keempat itu gerakan kaki, angkatkan kaki kanan ke depan, kemudian kaki kiri mengikuti. Koordinasi gerakan adalah gabungkan gerakan tangan dan kaki. Yang kelima itu posisi akhir adalah kembali ke posisi awal dengan tubuh tegak. Terima kasih. Di sini Ibu mengambil contoh tari tortor Sihutur Sanggul. Ada yang udah pernah dengar tari tortor Sihutur Sanggul? Coba kita saksikan bersama dulu ya.
Ada buat spidol. Nanti bisa kita saksikan masing-masing di internet yang ada. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tari Sihutur Sanggul. Jadi tari Tortor Sihutur Sanggul ini tarian tradisional Batak yang menggambarkan penghormatan kepada leluhur dan silsilah keluarga. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara adat seperti pernikahan atau penyambutan tamu. Gerakannya itu khas dan diiringi musik. Musiknya itu musik gondang, serta mencerminkan nilai kebersamaan, hormat, dan rasa syukur. Dari tari Tortor Sihutur Sanggul ini, kan sudah Ibu kasih tahu tadi ada langkah-langkahnya, terus ada persiapan bahannya, apa saja yang dipakai untuk menari. Dari semua yang Ibu jelaskan, ada yang mau kalian pertanyakan? Ada yang bawa spidol hari ini? Jadi Ibu udah bersiapkan juga kuis untuk kita. Nanti bisa dikerjakan. Coba ya, Ibu ada kirimkan sama kalian. Boleh dibuka untuk kuis kita. Bisa dibuka. Udah ada yang masuk.
Sebentar ya. Sebentar saya kirim ulang ya. Udah, masih 3 orang yang bergabung ya.
Aku nggak tanya. Sini dari sekali kok kayak mata kecil. Misteri itu kanibal. Udah masuk semua. Setipan kan belum mulai bu. Kayak mana? Ujian apa? Mana? Kalau emosi itu pun salahnya di sini berarti. Enggak ada di situ. Masih 5 orang di sini ya. Udah masuk. Udah di sana ya. Siapa Tipan? Udah masuk. Setipan itu di. Udah dikerjain ya? Ada ini nanti. Eka Panjaitan? Udah mulai. Sebelum selesai.
Coba kita lihat ya. Eka peringkat teratas ya. Sorry. Sebelumnya Ibu mohon maaf, di laptop ini Ibu buka tadi cuman tampilannya sedikit error untuk linknya, tapi Ibu lihat di handphone Ibu di sini yang pertama itu ada Eka, yang kedua Lesteria, yang ketiga Anjas, yang keempat Edi, yang kelima Indah. Yang peringkat terakhir di sini Ibu lihat Edi. Sisanya itu di atas Edi sama peringkatnya sebenarnya. Jadi yang pertama tadi Eka, yang kedua Lesteria, yang ketiga Anjas. Nggak pakai piala ya, kita kan kerjakan kuis.
Nah, dari pembelajaran teks prosedur ini, ada nggak yang buat kalian itu menjadi lebih tahu apa dari inti pembelajaran teks prosedur kita hari ini? Karena kan materi yang kita bawa ini kan materi teks prosedur yang dimana contohnya Ibu ambil itu tari-tarian daerah, dan tarian daerahnya itu tarian dari Sumatera Utara. Apa tadi nama tarian daerahnya? Sihutur? Tarian Sihutur Sanggul. Jadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini dapat Ibu jelaskan, teks prosedur ini teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti membuat kegiatan yang menggunakan alat, bahan, dan tujuan utama dari teks prosedur ini memberikan petunjuk secara sistematis dan logis agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah dengan benar dan menggunakan kalimat perintah imperatif, menggunakan kata kerja aktif, serta membantu kita menyelesaikan suatu kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi hanya itu yang kita pelajari hari ini. Sekian untuk materi kita. Kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk kelas terakhir ini kita tutup dengan doa. Satu orang lagi memimpin doa, tapi gantian jangan cowok lagi ya. Oke, baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dan sesuatu yang baik, yang baik, atas berkat Tuhan dari pagi siang hari. Bapak yang baik, berkati kami pulang, dan juga memberkati perjalanan kami agar sampai rumah dengan sehat. Hidup anakmu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kelas hari ini. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Selamat siang. Selamat siang, Bu.